Shalom, selamat sore, salam sehat. Berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Meskipun kita masih ada di dalam PPKM, tetapi kita percaya bahwa ini semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bangsa Indonesia. Dan kita perlu mendukung keputusan pemerintah di dalam mengendalikan wabah COVID sehingga kita bisa mengatasinya bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan dalam bahasa Ibrani dan jemaat bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach le Elohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorah misor, alechet bederehu weleyarech ito, lahalak be'et sarisa welasaka. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom jemaat PJ yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan hati yang penuh ucapan syukur. Saat ini kita mau beribadah bersama-sama ya, walaupun masih PPKM, masih ada pembatasan, tapi saya percaya bahwa walaupun Anda di rumah Anda masing-masing, tapi hadirat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Kadosh, 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 Adonai Elohim Sefaot, sungguh kudus Engkau Tuhan.
karena sungguh dalam kekudusan-Mu Kau memberkati setiap kami, sehingga kami diizinkan untuk berdiri di sini menyembah Engkau. Terima kasih ya Allah. Sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan Kau membuat kami terpesona karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau membuat kami mengangkat tangan kami memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau dengan segenap hati, segenap pikiran kami ya Bapa. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sungguh Engkau menakjubkan Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku semuanya mari angkat tangan saudara, kita mau katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Glory, glory, glory. Segala kuasa bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami berikan hanya bagi satu nama. Di dalam satu nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Yuk, saya undang saudara masih tetap bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, amin. Yang ada di rumah, yang ada bersama ayah, ibu, saudara, istri, kakek, nenek, teteh, semuanya pegang tangannya yuk. Kita mau katakan bersama-sama betapa bahagianya kita dikelilingi oleh saudara-saudara kita yang mengasihi kita, amin. Dalam satu nama Yesus. Oh betapa indahnya, yes, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Herod mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Amin. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mana wajah sukacitanya, katakan. Betapa indahnya. Oh ya ya ya. Betapa eloknya. Oh ya ya ya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan lagi. Oh betapa indahnya. Yes. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku
urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun. Amin. Seperti embun yang dari Hermon Mengalir kemana? mengalir ke Bukit Sion. Kemana juga? Kesanalah diperintahkan Katakan dengan Tuhan, iman. agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya Kamu katakan. urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Nyanyi dengan apa? Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, Mari kita. mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Bersama-sama. Serukanlah nama Tuhan Yang apa? yang memberi kemenangan. Haleluya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Lagi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Karena apa? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Bangkit gereja Tuhan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat Yang yang telah dimenangkan. Makanya kita harus rajin cari jiwa ya. Dari Haleluya. yang tadi Supaya sorak-sorai umat dipinangkan bersama kita. Katakan lagi. dengan gambus dan kecapi, Yes. mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat
Selamat sore bagi umat yang sudah dimenangkan, amin. Makanya kita harus bangkit walaupun suasana boleh susah, boleh pandemi, tapi cari jiwa, jalan terus. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mau siapkan persembahan kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Yuk. Beshem ha'af ben weruah kodes Elohe ekat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan dan saatnya tiba kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa sebelumnya terus segala berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami, baik melalui berkat rohani maupun melalui berkat jasmani. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kami walaupun badai datang, tapi tangan Tuhan selalu menopang kami. Saat ini kami memberikan yang terbaik ya Bapa. Melalui persembahan kami ini, kami berdoa agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi pelebaran kerajaan Tuhan dan bagi perkabaran Injil, terutama lewat PJL. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama satu, nama Yesus Kristus, Raja kami dan yang baik yang berkati kami. Kita semua katakan amin. Di layar Anda ada QR QRISK dan juga ada nomor rekening. Anda bisa memberikan persembahan Anda melalui yang tertera. Silakan Bapak Ibu dan Saudara. Dan saat ini kita juga akan menerima firman Tuhan yang akan diberikan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pelipur kita, bisa menjadi pembimbing kita, bisa menjadi pandu kita dalam menghadapi saat-saat sulit dan juga untuk mengingatkan kita akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan dalam-Mu Tuhanku. Di saat
ku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Kuasa dalam namamu. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah PJL di hari ini. Saya percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semuanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Baik saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Terlebih dahulu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenali, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, sebab hanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan-Mu saja Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sekalipun dengan keterbatasan oleh jarak dan ruang yang ada, namun Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Dan kami bisa beribadah, kami bisa bersatu hati di dalam Engkau, dalam roh bersama-sama. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dan Tuhan, berfirmanlah seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, berikan kami semua telinga dan hati yang mau diteguh dibentuk dalam Engkau, yaitu telinga dan hati seorang murid, seorang hamba, seorang anak. Sehingga Tuhan kami, Tuhan Yesus, ketika firman itu menegur kami tidak tawar hati dan kecewa. Tapi kami semakin dikuatkan, diubahkan, dibaharui dalam Engkau. Dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga setiap ayat kata firman, ilustrasi, kesaksian apapun yang hamba sampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu ini biar datang daripada-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Dan biar Roh Kudus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih segala sesuatunya, atmosfer di mana setiap jemaat-Mu yang berada, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, seperti biasa saudara, dimanapun Anda berada saat ini, kasih senyum dulu yang terbaik. Ya, kalau ada orang di kiri kanan Anda, kasih senyum yang terbaik di kiri kanan Anda. Kalau nggak ada orang saudara, Anda tatap saja saya saat ini dan Anda beri senyum yang terbaik ya. Puji Tuhan, haleluya, karena kita percaya kalau senyum itu adalah ibadah. Amin. Senyum juga termasuk kita menjadi saluran berkat, memberkati diri kita dengan tersenyum. Karena ketika Anda tersenyum itu ada ratusan saraf di tubuh Anda yang memulihkan diri Anda, yang membantu imun tubuh Anda untuk semakin sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung saja kepada firman Tuhan, saudara. Kita akan masuk dan kita akan buka dalam firman Tuhan. Yang punya Alkitab di rumah, Anda silakan buka Alkitab Anda. Yang pakai handphone atau laptop, silakan Anda buka di Alkitab Anda. Di Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Puji Tuhan. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, ayat yang sudah sering kita baca, saudara. Dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu
itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya saudara. Tema khotbah saya pada hari ini adalah menjadi pribadi yang excellent atau menjadi pribadi yang luar biasa saudara. Saudara, Daud adalah salah satu tokoh dalam Alkitab saudara yang sejujurnya saya kagumi saudara. Kenapa? Karena Daud selalu saja menjadi apa adanya pada Tuhan. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, keterbatasannya saudara sebagai manusia. Dan salah satunya adalah saudara apa yang ia tulis dalam Mazmur 23 ini. Nah, bagi saya saudara, apa yang saya pelajari, pasal ini menunjukkan karakter dan roh yang luar biasa dalam Daud saudara. Pasal ini menunjukkan siapa Daud ketika dia berada di bawah tekanan. Kenapa saya bilang begitu saudara? Kenapa saya bilang bahwa pasal ini menunjukkan karakter dan roh Daud yang luar biasa? Itu karena kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita pelajari dalam firman Tuhan saudara, kita bisa tahu saudara, kita bisa memahami bahwa ketika Daud menulis pasal 23 ini dalam Mazmur saudara, dia sedang tidak berada dalam keadaan yang menyenangkan. Daud sama sekali sedang tidak berada dalam situasi kondisi yang nyaman saudara. Ketika ia menulis pasal ini, ia sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan saudara, di mana saat itu ia sedang menghadapi pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang waktu itu berusaha untuk mengkudeta Daud. Anda bisa membacanya saudara dalam 2 Samuel 15, di mana kita bisa membaca bahwa Daud memutuskan pada saat itu untuk melarikan diri pada akhirnya. Dan dia saudara berada dalam keadaan yang benar-benar tidak nyaman karena dia harus keluar dari kerajaannya yang nyaman, dan dia pergi ke Mahanaim. Dia keluar dari zona nyamannya, ia keluar dari segala kemegahannya pada saat itu saudara, dan dia pergi justru berkemah, dan dia pergi ke Mahanaim saudara. Dan di 2 Samuel 17 saudara ayat yang ke-24, di situ Anda bahkan bisa melihat dituliskan bahwa Raja Daud dan semua pengikutnya saudara pada saat itu sedang kelaparan, haus, bahkan mereka sedang merasa lelah. Dan saat itu saudara, saya percaya bisa saja Daud itu dan semua pengikutnya masuk dalam satu situasi di mana mereka bisa saja stres saudara. Dia bisa saja merasa tidak berdaya, tapi hebat dan luar biasanya Daud pada saat itu tidak mengeluh, tidak sekalipun saudara di bawah tekanan dan situasi yang tidak nyaman ini Daud mengeluh kepada Tuhan atau bahkan marah-marah sama Tuhan atau komplain sama Tuhan saudara. Beda sama kita, ya saudara. Kalau kita berada dalam situasi seperti Daud, ya pasti saudara nggak terkecuali ada aja pasti mengeluhnya, ya pasti kita akan mengeluh, kita pasti mungkin akan merasa capek dengan situasi keadaan kita gitu. Kalau kita berada di suatu situasi yang tidak nyaman, saudara, pasti akan ada masa di mana kita juga bahkan tidak sedikit saudara sampai mempertanyakan di mana engkau Tuhan, ya saudara. Saya sendiri pernah mengalami hal seperti ini, ya. Ini bukan suatu hal yang saya pikir bukan suatu hal yang aneh saudara, karena namanya kita manusia, ya ada di mana kita berada di bawah satu titik dan kita rasa lelah secara jasmani, secara rohani, secara mental. Mungkin Anda berada di bawah tekanan, beda saudara. Mungkin banyak dari kita akan melakukan hal yang berbeda daripada apa yang Daud lakukan saudara. Tapi luar biasanya saudara, di sini Daud tidak marah, Daud tidak mengeluh, Daud tidak ada sama sekali mempertanyakan Tuhannya, tapi justru dia menuliskan Mazmur 23 ini, di mana dia berkata, saudara, bahwa Tuhan adalah gembalanya, bahwa Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah penolongnya. Bahkan dia katakan bahwa Tuhan merestorasi, He restore my soul, Ia memulihkan jiwaku. Nah, kok bisa, saudara? Pertanyaannya di situ. Kok bisa? Saya percaya Daud bisa melakukan semua ini karena Daud memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana Daud bisa memiliki roh yang luar biasa ini, saudara? Itu saya punya pertanyaan. Kita semua tahu latar belakang Daud, saudara. Dia adalah seorang gembala muda, saudara, yang menggembalakan kambing domba ayahnya. Ya, dia adalah seorang
muda yang kerjaannya hanya sepele, sudah dikasih tugas hanya untuk mengembalakan kambing domba. Bukan banyak, saudara, hanya 2-3 ekor, saudara. Nggak banyak, cuma sedikit, saudara. Dan kemudian suatu hari dia diurapi sebagai raja oleh Samuel. Itu ketika Samuel datang ke rumahnya, semuanya sudah diurapi, tapi ternyata tidak ada yang mau berkenan di hadapan Tuhan untuk jadi raja. Dan akhirnya dia dipanggil oleh ayahnya, saudara. Dan akhirnya dia diurapi sebagai raja. Dan Alkitab berkata, kalau Anda baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, saudara, Samuel di situ dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berpuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Alkitab berkata, saudara, bahwa sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Di sini jawabannya tuh, saudara. Roh Tuhan atau Roh Kudus inilah yang membentuk Daud sejak saat itu dan menguatkan Daud sehingga ia menjadi pribadi yang luar biasa. Intinya, saudara, sejak saat itu Daud memiliki relationship. Daud memiliki hubungan. Daud membangun satu hubungan dengan Roh Kudus. Dan itulah yang menjadikannya sebagai pribadi yang excellent, menjadi pribadi yang luar biasa, karena dia memiliki roh Allah yang luar biasa di dalam dirinya. Saya percaya, saudara, target Tuhan atas hidup saya dan saudara juga untuk menjadikan saya dan saudara ini pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang excellent. Ya, bukan pekerjaannya yang luar biasa, bukan pekerjaan kita yang luar biasa, tapi kitanya yang harus menjadi orang yang luar biasa. Kitanya yang menjadi pribadi yang excellent dan luar biasa. Intinya, saudara, membangun hubungan atau membangun relationship dengan Roh Kudus. Dan saya percaya itu juga target Tuhan bagi saya dan saudara. Maka itu, saudara, Tuhan juga memberikan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Anda bisa lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat ke-7 berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata dalam terjemahan yang lain, dalam ayat ini, saudara, dikatakan adalah lebih baik. Adalah lebih baik atau menguntungkan bagimu jika aku pergi. Dengan kata lain begini, saudara. Dengan kata lain, Yesus berusaha berkata pada saya dan saudara bahwa akan lebih baik bahwa Roh Kudus yang ada dengan kamu daripada aku yang bersama dengan kamu. Ini agak sulit untuk dipercaya sebenarnya, saudara. Karena bayangkan kalau Anda bisa berjalan bersama Yesus, Anda bisa hang out dengan Yesus, Anda bisa hari-hari setiap hari dengan Yesus. Tapi instead, Yesus berkata bahwa adalah lebih baik jika Roh Kudus yang bersama dengan kita. Karena pada saat Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita akan dituntun, diarahkan, dan kita akan dibangun oleh Roh Kudus itu. Karena dia bersama dengan kita 1x24 jam, dimanapun kita berada, setiap hari, setiap saat, saudara. Roh Kudus bisa bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami Roh Kudus dalam hidup kita? Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita pun bisa menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan? Karena banyak anak Tuhan, saudara, yang gagal paham tentang Roh Kudus. Banyak anak Tuhan yang tidak tahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Roh Kudus itu adalah sahabat dan bukan suatu kuasa atau energi. Sekali lagi, Roh Kudus adalah sahabat, bukan kuasa atau energi. Sekali lagi, Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa atau energi, tapi Roh Kudus adalah sahabat. Amin. Banyak orang tahu siapa Allah. Kalau saya tanya siapa itu Allah, oh Allah itu yang duduk di atas tahta di dalam kerajaan surga. Banyak orang yang akan berkata seperti itu. Ya. Ada yang mereka semua punya gambaran tentang siapa itu Allah. Siapa itu Yesus? Ya. Oh, Yesus itu yang seperti yang main film itu di Passion of the Christ. Wajahnya kira-kira miripnya seperti itu. Itu Yesus. Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penolong, Yesus adalah Tuhan bagi kita. Dan wajahnya ya seperti yang di Passion of the Christ itu. Banyak orang yang seperti itu. Ya. Tapi kalau saya tanya, siapa itu Roh Kudus? Nah,
kebanyakan jawaban orang-orang ketika ditanyain siapa Roh Kudus itu, apalagi orang-orang yang bertumbuh dari latar belakang gereja yang berbahasa roh atau gereja yang karismatik, saudara, maka dia akan berjawab biasanya bahwa Roh Kudus itu adalah ketika pujian penyembahan itu naik dan saya merinding atau saya bisa menangis, saya bisa merasakan hadirat Tuhan, maka saat itulah ada Roh Kudus. Tidak sepenuhnya salah, tapi itu bukan mendefinisikan pribadi Roh Kudus. Itu bukanlah gambaran Roh Kudus yang utuh. Roh Kudus itu bukan sekedar energi atau kuasa yang hadir. Tapi masalahnya banyak orang yang mempunyai image bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Roh Kudus ini hanya levelnya diturunkan menjadi sekedar suatu energi atau kuasa. Dan jika Anda mempatenkan atau yang di pikiran Anda hanyalah bahwa Roh Kudus itu adalah sekedar energi atau kuasa Tuhan, maka Anda akan mulai memanfaatkan Roh Kudus, bukannya mengizinkan diri Anda untuk dipakai oleh Roh Kudus. Jika yang Anda taruh dalam pikiran Anda, jika pengertian Anda tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan, maka yang ada, Anda hanya akan mulai memanfaatkan Roh Kudus dan bukannya mengizinkan Roh Kudus untuk memakai saya dan saudara sebagai tangan Tuhan atau alat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena orang akan berusaha mengendalikan atau mengontrol kuasa atau energi atau kekuatan. Namanya kuasa, energi atau kekuatan itu setiap orang akan berusaha untuk menguasainya, berusaha untuk mengontrolnya. Tetapi kalau sahabat, kita akan membangun hubungan dengan sahabat. Sebagai teman, kita akan membangun hubungan dengan pribadinya, bukan memanfaatkannya, saudara. Itu kalau kita menganggap Roh Kudus sebagai sahabat atau sebagai pribadi. Saya juga bertumbuh di gereja yang percaya akan kuasa, saudara. Saya bertumbuh di gereja yang percaya akan mujizat, nubuatan, bahasa roh dan lain-lain, sehingga dalam masa pertumbuhan saya dalam gereja, saudara, ketika saya mulai bertumbuh itu, saudara, yang saya pahami bahwa kalau kita bicara Roh Kudus itu, maka kita sedang berbicara tentang roh atau kuasa Tuhan. Kita sedang berbicara tentang kuasa Tuhan. Kita sedang berbicara tentang mujizat saja. Kita sedang berbicara tentang hadirat Tuhan. Ya, kita sedang berbicara tentang kuasa. Itu intinya, saudara. Tapi saudara, Roh Kudus itu seorang pribadi. Dia bukan hanya energi atau kuasa Tuhan atas hidup kita yang diberikan bagi kita, tapi adalah seorang pribadi yang punya pikiran, kehendak, yang punya perasaan, dan ia termeterai dalam diri saya dan saudara. Anda bisa lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, saudara. Efesus 4 ayat ke-30 dikatakan begini: dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah dimeteraikan. Maksudnya dimeteraikan itu seperti apa, saudara? Kalau dimeteraikan itu seperti, anggap saja ini amplop, saudara. Ya, kalau ini amplop. Ketika Anda percaya, bertobat, dan Anda terima Roh Kudus, terima Yesus dalam hidup Anda, maka hati Anda akan terbuka. Anggaplah ini amplop, ya. Hati Anda akan terbuka. Kemudian Roh Kudus akan masuk dalam diri Anda ini, dalam hati Anda. Dan apa yang akan dilakukan Tuhan selanjutnya adalah Tuhan akan menutup amplop ini, ya, di-seal, dimeteraikan, dikunci. Halo? Dikunci, ditutup atau dimeteraikan dalam kita sampai pada saat penghakiman, sampai pada kedatangan Tuhan, saudara. Itu Roh Kudus dalam diri saya dan saudara. Kenapa dikatakan dia dimeteraikan? Dia di-seal, dikunci dalam diri saya dan saudara ketika kita terima Tuhan. Saya bisa membayangkan, saudara, bagaimana perasaan Roh Kudus sebagai pribadi yang tinggal dalam diri saya. Saya tidak tahu dengan Anda. saya tidak bicara tentang Anda. Saya pakai diri saya sendiri. Ya. Bagaimana perasaan Roh Kudus yang tinggal dalam diri Anda? Anda membayangkan diri sendiri aja.
Ketika Anda sedang melakukan hal yang tidak benar, ketika Anda melakukan dosa, Anda melakukan hal yang tidak baik, saudara. Saya menangis ketika saya membaca ayat ini dan saya memahaminya dengan cara seperti ini, saudara. Saya membayangkan bagaimana pribadi ini begitu tersiksa harus menahan diri dengan segala kenakalan saya, misalnya. Dengan segala perbuatan saya dulu, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan yang pernah saya lakukan. Lalu dia harus put up, dia harus endure, dia harus bersabar dalam diri saya. Bahkan ketika dia berusaha berbicara pada saya lalu saya tidak mendengar dia, atau saya tidak mau mengikuti nasihatnya, dan dia bersabar menjadi sahabat saya. Dan waktu saya mempelajari firman ini, saudara, saya menyadari, saudara, bahwa ternyata benar Roh Kudus itu adalah satu-satunya sahabat yang luar biasa, sahabat yang setia. Kalau Anda bayangkan diri Anda, saudara, sama teman-teman Anda yang biasa, saudara. Bayangkanlah teman Anda yang sehari-hari. Ya. Kalau Anda, apakah dia bisa betul-betul bersabar dengan segala kelakuan Anda? Misalnya kejorokan Anda, dengan segala keanehan Anda, saudara. Ya syukur kalau Anda punya sahabat seperti itu. Tapi tidak banyak atau tidak sedikit, saudara, justru malah jadi cerita di luaran. Tapi tidak dengan Roh Kudus. Dia mengetahui siapa saya dan saudara, luar dalam. Dia tahu siapa sebenarnya kita ketika kita ada di keramaian dan siapa kita ketika kita ada dalam kamar dan sendiri. Tetapi Roh Kudus tidak menghakimi saya dan saudara. Dia di-seal, dia dikunci, dimeteraikan ada dalam diri saya dan saudara. Bayangkan kalau kita bersahabat dengan seseorang tapi kita tidak dianggap, saudara. Bayangkan Anda sehari-hari, setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik dengan seseorang yang Anda anggap sebagai teman Anda dan sahabat Anda, tapi dia tidak menghiraukan Anda. Dia tidak ajak Anda omong, dia tidak pedulikan Anda, segala nasihat yang Anda sampaikan pun tidak dihiraukan. Bagaimana kira-kira perasaan Anda? Dan semua yang dia tidak suka Anda lakukan, Anda justru lakukan di depan matanya. Kira-kira perasaan Anda gimana? Saya nggak bisa membayangkan perasaannya Roh Kudus, saudara. Selama ini ada dalam diri saya dan saudara. Dan saya dan saudara sendiri tidak menghiraukan dia. Masa-masa di mana kita cuek sama Roh Kudus. Masa-masa di mana kita tidak mengenal dia. Bahkan banyak dari kita tidak tahu bahwa dia itu adalah pribadi. Dia punya perasaan. Amin, saudara. Kita di-seal. Terus saya kasihan dengan Roh Kudus. Setelah saya membaca firman ini, saya menangis, saudara. Saya berdoa, saya menangis, saya berpikir, luar biasa Tuhan itu. Terima kasih banyak Roh Kudus. Engkau baik sekali dengan saat-saat dimanapun kita, ketika iman kita lemah dan kita mulai mempertanyakan, Tuhan dia tetap ada dengan kita, saudara. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa adalah lebih baik dan lebih menguntungkan buat saya dan saudara ketika Roh Kudus bersama dengan kita. Karena itu Alkitab berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Karena dia dimeteraikan bersama dengan saya dan saudara. Dia stuck with us. Dengan demikian, saudara, untuk menjadi pribadi yang excellent, saudara, kita perlu membangun suatu hubungan dengan Roh Kudus. Karena nggak enak kan kalau kita punya teman yang setiap hari ada sama dengan kita sama-sama dengan dia, tapi kita nggak ajak omong, kita nggak anggap, kita bahkan tidak merasa seperti dia ada. Gimana perasaannya sih? Itu biasanya orang-orang yang begitu tuh, orang-orang yang kalau orang-orang di luar suka bilang apa, sudah orang buta hati. Udah nggak sadar sama Roh Kudus, udah nggak sadar sama hati nurani, udah nggak punya lagi, nggak ada pahit, kata orang atau orang Manado bilang sunyi nggak ada pahit, atau nggak ada rasa, karena dia sudah terbiasa tidak menghiraukan Roh Kudus dalam dirinya, dia sudah terbiasa untuk berjalan dengan hatinya sendiri dan bukan dengan Roh Kudus. Karena itu, saudara, ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang excellent, yang diinginkan Tuhan? Kita harus membangun hubungan dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana membangun hubungan dengan Roh Kudus itu? Yang pertama, saudara, kenalilah Roh Kudus. Kembali lagi, Anda harus mengenali Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus ini adalah seorang pribadi
bukan sekedar energi, bukan sekedar kuasa yang diberikan Tuhan. Bagaimana caranya? Use your imagination. Pakai imajinasi Anda. Roma 12 ayat yang kedua, saudara ya. Kita buka bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi ini dalam terjemahan aslinya ditulis dengan kata dianoia, yang artinya imajinasi. Ya, kenapa kita harus selalu menjaga imajinasi kita, pikiran kita dengan baik? Karena imajinasi yang Tuhan berikan, dianoia yang ada pada kita ini, kita harus ubah. Kenapa? Karena punya kuasa. Imajinasi kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, itu bisa terjadi. Kita bisa menciptakan, karena Tuhan berikan kita kuasa. Amin, saudara. Kenalilah Roh Kudus. Bagaimana caranya? Mulai membayangkan Roh Kudus dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mulai menghadirkan Dia dengan pikiran kita, menghadirkan Dia dengan segala indera kita, saudara. Ya, dalam segala hal, dalam situasi. Kalau saya terbiasa bangun pagi, saya pasti akan keluar ya dari kamar. Saya keluar dari kamar persiapan untuk saya berdoa menyembah. Maka saya akan mulai buka jendela dan saya akan mulai mengucapkan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, I love you. Mungkin kayaknya nggak masuk akal. Bahkan dalam setiap kali saya mau pelayanan, saudara, begitu saya memegang mic, saudara, kalau dulu ya di gereja kita memegang mic, saudara, maka saya pegang mic itu, maka begitu saya pegang, saya langsung ngomong begini, Roh Kudus ambil alih mic ini. Ambil alih mic ini. Bantu saya berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya selalu berusaha untuk menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Dalam segala situasi, saudara, dalam segala hal. Bayangkan Roh Kudus ketika Anda sedang menyetir, Anda bisa aja ngomong, dalam segala aktivitas Anda, perlakukan Dia, hadirkan Dia ada sebagai pribadi di samping Anda. Ya. Bicara. Yang kedua ini, saudara, bicaralah pada Roh Kudus. Bicaralah pada Roh Kudus. Kita berdoa pada Bapa di surga melalui Roh Kudus. Alkitab berkata kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Bahkan ketika firman Tuhan katakan Roh Kudus membantu kita dalam segala keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan, yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Roh Kudus yang menerjemahkan kepada Tuhan apa yang perlu kita sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan dari hati kita yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu yang Roh Kudus lakukan. Karena itu kita perlu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Bagaimana? Apakah saya perlu pakai bahasa yang formal kepada yang terhormat, Roh Kudus, atau kita harus pakai nada yang tertentu? Enggak, saudara. Kita bicara dengan Roh Kudus seperti kita bicara dengan sahabat, dengan rasa hormat, tetapi dengan seperti kita bicara dengan sahabat. Seperti kita bicara dengan teman kita, saudara. Kita memperlakukan dia sebagai pribadi, kita berkomunikasi. Kita nggak perlu pakai bahasa yang tinggi, bahasa yang rohani, saudara, atau bahasa buku dengan Roh Kudus. Karena yang agamawi itu kita. Roh Kudus itu tidak agamawi, dia di atas agama, saudara. Dia adalah Tuhan, dia adalah Roh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita nggak perlu pakai bahasa yang rohani, tetapi kita perlu menghormati Dia. Kita bicara sebagaimana kita berbicara dengan seorang sahabat dengan penuh hormat. Bagaimana kita berbicara dengan teman kita, tapi dengan penuh rasa hormat, saudara. Dia adalah Roh Allah. Dan inilah yang terjadi, saudara. Jika Anda mulai memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi dan mulai berkomunikasi dengannya, maka yang terjadi adalah Roh Kudus akan mulai berbicara balik kepada saya dan saudara. Dia akan mulai berkomunikasi dengan saya juga dan saudara. Dia akan mulai berbicara kepada saudara dan saya, mulai menasihati kita. Dan Anda akan mulai merasakan satu dorongan-dorongan dalam diri Anda atau satu gerakan sendiri. Pernah nggak Anda habis bikin salah? Misalnya habis Anda bohong sama seseorang atau pada suami Anda, pada istri Anda. Lalu begitu Anda keluar rumah, Roh Kudus langsung ada suatu gerakan, Anda bilang begini, aduh kamu udah salah nih, kamu udah bohong. Balik. Kamu balik, kamu ngomong sama dia, maaf tadi saya salah, saya bohong. Atau pernah nggak ketika Anda berdebat dengan seseorang, dengan saudara Anda, dengan teman, atau dengan pegawai Anda, atau dengan sesama Anda, saudara siapapun itu, lalu tiba-tiba Anda terdiam dan ada suara yang berkata, kamu salah loh. Apa yang kamu katakan tadi udah kelewatan. Kamu sudah nyakitin hati dia, kamu harus minta maaf. Dan kadang-kadang kita tangking itu, saudara, karena kita berpikir enggak,
Saya nggak salah. Dia pantas terima itu. Dia sudah nyakitin saya duluan. Saya pantas memperkatakan kepada dia karena dia sudah lebih dulu menyakiti saya. Dan ketika kita berusaha menghambat, berusaha menekan suara ini atau dorongan ini dalam diri kita, saudara, kita sedang men-silent atau memute-kan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita sedang melatih pikiran kita sedang melatih jiwa dan roh kita untuk tidak mendengarkan Roh Kudus. Karena itu, saudara, yang kita perlu lakukan, kita masuk ke bagian yang ketiga. Ketika kita sudah bicara pada Roh Kudus dan Roh Kudus bicara kepada kita balik, saudara. Maka yang kita lakukan yang ketiga, ketika kita membangun satu hubungan dengan Roh Kudus, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mentaatinya. We need to obey. Kenapa? Karena sekali saja Anda tidak taat, maka Anda sedang memute-kan Roh Kudus. Anda sedang men-silent-kan Roh Kudus atau dalam kata itu membungkam Roh Kudus. Gimana tuh pendeta kita membungkam Roh Kudus? Emang saya bisa membungkamkan Roh Kudus? Ya bisa. Anda membungkam Roh Kudus dengan Anda mengignore dia, Anda menghiraukan dia, Anda tidak mentaatinya. Anda sedang membungkam Roh Kudus. Efeknya apa? Kalau Anda membungkam Roh Kudus seperti itu, efeknya gini, saudara. Ketika Anda suatu saat berdoa pada Tuhan, misalnya Anda sedang berdoa, Anda sedang ada pergumulan, Anda bertanya pada Tuhan, Tuhan, benarkah dia jodoh saya? Misalnya, laki ini atau perempuan ini, apakah dia itu jodoh saya atau tidak? Atau saudara berdoa mungkin pada Tuhan, bertanya, apakah proyek ini perlu saya ambil atau tidak? Tuhan, apakah Tuhan jalan yang keputusan yang saya harus ambil ini tepat atau tidak? Keputusan apa yang harus saya ambil? Ketika Anda sedang bertanya dan berdoa pada Tuhan seperti itu, saudara, Anda tidak akan bisa mendengar jawaban. Tuhan akan berbicara pada Anda. Tuhan menjawab Anda dengan channel yang sama yang sedang Anda bungkam. Karena Tuhan akan menjawab Anda melalui Roh Kudus. Tapi Roh Kudusnya Anda sedang bungkamkan, Anda sedang silentkan. Maka Anda tidak akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kenapa? Karena Anda sedang membungkam Roh Kudus. Makanya ketika Anda merasakan suatu kegerakan dalam diri Anda, suatu dorongan dari Roh Kudus, jangan dianggap enteng, gitu. Kadang-kadang Roh Kudus akan menggerakkan kita atau mendorongkan kita untuk melakukan hal yang paling gak masuk akal sekalipun. Tetapi lakukan, mau sekecil apapun itu, mau sebesar apapun itu, lakukan, saudara. Bagi contoh saya, awal-awal, saudara, waktu saya dibina dalam hal ini, ya, saya sedang melatih diri saya dalam ketaatan dengan Roh Kudus, saudara. Banyak kali saya diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman. Maksudnya gini, saudara. Saya suatu saat sedang antri di hypermart, saudara. Saya sedang antri di kasir, saudara, tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini sama saya. Ada suara yang mendorong saya di dalam hati saya, suatu dorongan yang membuat saya harus berbicara dengan orang di belakang saya. Dia katakan begini, kamu bicara sama orang di belakang kamu. Kamu doakan dia dan kamu akan ucapkan hal seperti ini. A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu saya lihat ke belakang saya ada seorang ibu. Saya bilang, oh Tuhan, ini orang seiman atau tidak? Itu yang pertanyaan saya yang pertama, saudara. Aduh Tuhan, bagaimana kalau tidak? Lalu bagaimana kalau dia tersinggung? Bagaimana kalau saya salah? Tapi kemudian saya mau hiraukan, saudara, saya mau cuekin. Saya jalan, setelah selesai barang saya di input semuanya dibayar. Saya benar mandi depan kasih nungguin ibu ini, saudara. Kan saya berpikir, saya bilang nggak ya? Saya ngomong nggak ya? Tapi kemudian aku harus ingatkan saya, kamu nggak ngomong, nanti saya nggak akan ngomong lagi sama kamu. Akhirnya apa, saya beranikan diri saya, saudara. Saya dekati ibu itu. Saya katakan, permisi ibu, mohon maaf. Saya perkenalkan diri saya nama saya Kristi. Saya seorang pendeta. Maaf apa ibu, orang Nasrani atau tidak? Puji Tuhan, waktu dia bilang, oh saya Nasrani, oh haleluya, puji Tuhan. Maka saya bilang begini, maaf bu, saya pendeta. Ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan buat Anda. Bisa saya doakan ibu? Maka kami pergi ke tempatnya agak sepi, saudara. Saya mulai dekati dia, telinganya saya berbisik di telinga dia sambil saya berdoa, saudara. Dan waktu itu dia menangis, saudara. Saya nggak tahu apa yang saya bilang itu benar atau tidak atau bagaimana, tapi Roh Kudus menjamah itu. Saya melakukan itu, berusaha untuk mentaati. Ada lagi, saudara, saya di restoran, ya. Saya ada di satu restoran di Bali juga, saudara. Ini jelas-jelas, saudara, ini dari dari seberang, saudara, pelayannya. Saya sedang makan dengan teman saya, saudara. Saya lagi liburan, saudara. Saya lagi liburan waktu itu.
Saya waktu itu dapat berkat, saudara, saya liburan, teman saya ini traktir saya ke Bali, saudara, untuk ulang tahun saya. Lalu saya sedang berbicara dengan teman saya di restoran itu. Pelayan ini datang bolak-balik bawain makanan buat kita, saudara. Dan setiap kali dia datang, Roh Kudus bicara panjang lebar tentang orang ini, saudara. Lalu saya bilang, tuh saya mau apa, saya lagi liburan, Tuhan. Tapi ternyata, saudara, kita gak ada waktu liburannya. Ya, kalau kita di saat Roh Kudus mau pakai kita harus taat, saudara. Ketika Tuhan ingin menggerakkan kita lewat Roh Kudusnya, maka kita harus taat. Anda tahu, saudara, ketika Anda berusaha cuek, perasaan dalam diri Anda itu akan gak enak banget, gak nyaman banget. Itu akan ada rasa, kalau buat saya, ketika saya berusaha untuk menyuekin suara Tuhan atau dorongan Roh Kudus, maka saya akan merasa dihimpit banget. Dada saya akan sesak sekali, saya kayak nggak bisa nafas. Jadi semakin saya berusaha untuk mengkilat, dada saya sakit, saudara. Saya makin merasa sesak sekali. Jadi daripada saya bilang saya nggak bisa menikmati hidup dan bernafas dengan baik, ya terpaksa. Saya mesti taat, saudara. Bukan terpaksa ya, tapi memang saya harus taat. Karena kalau tidak, itu akan mengganggu hati saya, mengganggu roh saya. Akhirnya saya ikutin, saudara. Kali-kali datang bawa makanan, saya tahan dia. Saya ajak kenalan. Maaf, Mbak, saya punya pesan Tuhan buat kamu. Hah? Dia bingung, maksudnya? Maaf, saya dari Nasrani, tapi Tuhan, saya punya pesan buat kamu. Lalu saya cerita, saya bilang semua apa yang saya dengar, saudara, apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Tentang hidup dia, bahwa dia punya keluarga seperti ini, kakak beradiknya seperti ini, dan pergumulan dia seperti ini. Ketika saya ucapkan itu, dia kaget, saudara. Dia bilang, kok kakak tahu? Saya nggak tahu, saya hanya nyampein pesan. Gitu. Maka di situ, saudara, dia dijamah dan dia minta didoakan. Cukup seperti itu saja. Dan saya mendoakan dia berkat, saya katakan Tuhan mengasihi kamu, dan apa yang kamu rindukan Tuhan akan berikan kepada kamu. Tuhan minta kamu sabar. Saya tidak bilang dia harus berpindah dan tidak, saudara. Tapi saya menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan mengasihi dia. Bahwa Yesus mengasihi dia. Dan Yesus sedang memperkenalkan diri kepada dia bahwa Yesus mengasihi dia juga. Di saat itu saya sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan Anda pun dapat menjadi hal yang sama. Bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan ketika Anda mulai membiarkan diri Anda membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Mengenali Roh Kudus secara pribadi. Mulai berbicara pada Roh Kudus. Dan mentaati dia ketika dia mulai berbicara kepada Anda. Karena itu jangan mengabaikan dorongan Roh Kudus dalam diri Anda. Bahkan untuk hal-hal yang kecil, saudara. Hal-hal yang mungkin gak masuk akal. Dengarkan. Maka itu akan membawa Anda kepada panggilan Anda, kepada pribadi Anda yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi pribadi yang excellent. Yang keempat, saudara, yang terakhir, izinkan Roh Kudus untuk memakai Anda. Maksudnya begini, Anda harus mengizinkan. Bagaimana cara mengizinkan Roh Kudus untuk memakai kita? Kita harus memberi ruang, memberi kesempatan. We have to create. Kita harus menciptakan opportunity atau kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam diri saya dan saudara. Caranya gimana? Ketika Anda didorong untuk melakukan sesuatu, lakukan itu seperti saya. Ketika Tuhan memberikan word of knowledge, ketika Roh Kudus menaruhkan suatu perkataan hikmat pada saudara yang harus Anda sampaikan pada orang lain, sampaikan. Ketika Anda melihat orang sakit, maka Roh Kudus menggerakkan Anda untuk berdoa, maka doakanlah orang sakit. Ciptakan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melakukan suatu mujizat melalui diri Anda, melakukan suatu mujizat buat orang lain, saudara. Kalau Anda tidak pernah mau doain orang sakit, kalau Anda nggak pernah mau, tidak pernah mau menjadi saluran berkat, atau tidak mau menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati Anda untuk disampaikan kepada seseorang, Anda tidak mau taat, maka Anda tidak menciptakan ruang, space bagi Roh Kudus untuk bekerja dan melakukan mujizat lewat Anda. Kita harus izinkan Roh Kudus untuk memakai kita. Izinkan Roh Kudus untuk memakai Anda. Gak usah pusing ketika Anda digerakkan, mungkin orang sakit, Anda ngobrol, gak usah pusing, saudara. Sembuh nggak ya, sembuh nggak. Dulu saya waktu awal-awal melayani, saudara, dan saya pertama kali saya berpimpin pelayanan KKR, dan waktu itu banyak orang maju tuh didoakan. Saya paling takut tuh, saudara, kalau melihat orang sakit. Jujur, saya takut melihat orang sakit waktu itu. Karena yang ada di pikiran saya waktu itu, saudara, saya harus sembuhkan dia.
Nah ini yang salah. Karena ketika kita mendoakan orang sakit, kita nggak perlu pikir dia sembuh nggak ya, dijawab nggak ya dong. Itu bukan bagian saya dan saudara, itu bagian Tuhan. Karena pada dasarnya bukan kita yang menyembuhkan dia, Tuhan yang akan menyembuhin dia. Tapi Anda harus meng-create opportunity ini, menggunakan kesempatan ini untuk Tuhan bisa bekerja. Amin, saudara. Sampai satu kali waktu, saudara, saya mulai berpikir, terserah deh. Ketika justru saya melepaskan dan saya berdoa, mujizat terjadi, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pernah main sudah di Kupang, ibu itu pakai tongkat, saudara. Ya. Dari pakai tongkat sampai dia lepas tongkatnya dan dia berjalan. Jangankan dia kaget, saya lebih kaget lagi. Ada juga seorang ibu, dia kakinya, saudara, dia di mata kakinya itu, di pergelangan kakinya, di pergelangan kakinya, saudara, dia selalu merasa ngilu dan sakit katanya. Lalu saya mulai, dia datang setelah ibadah, saya bilang, ibu tolong doakan. Saya taat saja, saya doakan, saya berdoa dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus yang sembuh. Begitu selesai berdoa, dia mengalami mujizat, saudara. Dia bersaksi, dia begitu senang sampai dia bersaksi, saudara. Waduh, luar biasa, saya sudah 10 tahun nggak hilang-hilang nih rasa ini, sekarang kok bisa hilang? Karena itu Tuhan. Kenapa? Karena bebannya bukan lagi di saya dan saudara. Ketika kita harus digerakkan untuk mendorong orang sakit, jangan banyak pikiran bahwa saya atau dan saudara yang harus sembuhkan orang. Salah, saudara. Yang kita perlu lakukan adalah taat. Mau sembuh atau belum tidak, kapan dia sembuh, bagaimana caranya dia sembuh, itu bukan urusan saya dan saudara, itu urusan Tuhan. Karena Tuhanlah penyembuh, bukan saya dan saudara. Tuhan yang buat mujizat, bukan saya dan saudara. Amin, saudara. Dan itu kita belajar, saudara. Sama seperti satu contoh kesaksian sebagai penutup, saudara. Ada satu kesaksian seorang bapak di Afrika, saudara, di Afrika Selatan, kalau nggak salah saya baca kesaksian ini. Dia sedang memerah sapinya di pagi hari, kemudian waktu dia keluar, dia kepleset, dia jatuh, saudara. Dia terbentur dengan sangat kuat sampai masalah dengan tulang belakangnya, saudara. Jadi dia mengalami sakit yang luar biasa tulang belakang. Lalu dibawalah dia di emergency room, dibawa rumah sakit, saudara. Sampainya di rumah sakit, saudara, dia harus dioperasi ternyata. Ketika dioperasi, dalam proses operasi itu ternyata para dokter ini mereka salah menyentuh bagian saraf tertentu dalam pinggangnya ini, saudara, di belakangnya, sehingga mereka merusak saraf dalam proses operasinya. Yang terjadi ketika dia bangun dari operasi, saudara, dia jadi lumpuh dari pinggang ke bawah. Jadi dokter menyampaikan kepada dia bahwa mohon maaf, ada kesalahan ketika operasi sehingga saraf Anda tuh rusak, sehingga Anda tidak akan bisa lagi berjalan. Dan bukan hanya itu, kami juga tidak sengaja merusak saraf Anda yang menyambung ke otak, dan Anda juga bisa jadi gila, intinya gitu, saudara. Waduh, saudara, dia bilang rasanya saya mau pukul tuh dokter, tapi saya nggak ada rasa apa-apa. Saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya, saudara, hari demi hari dia pulang ke rumah, yang dia jalani hanyalah nonton, tidur, nonton, makan, tidur, nonton, makan, tidur, begitu terus. Ya, dia kehilangan teman-temannya, dia sudah tidak bisa bergaul lagi karena dia maaf saja, sudah dia mau buang air kecil aja, saudara, dia harus pakai alat tertentu. Karena dia nggak bisa rasa kapan dia mau buang air, ya, begitu menderitanya dia. Itu yang dia lakukan hanya nonton terus. Suatu saat sudah bertahun-tahun, saudara. Suatu saat dia nonton TV, ada satu acara TV tentang 77 Club atau apa tuh kata dia dalam kesaksiannya. Dia pikir tentang pesta-pesta. Jadi dia mau nonton karena ini bukan orang percaya, saudara. Latar belakangnya dia bukan seorang percaya, dia tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya apapun, ya. Jadi waktu dia nonton itu dia berharap itu suatu acara pesta pora dan sebagainya, saudara. Tapi yang terjadi ternyata itu adalah suatu acara reality tentang kesaksian orang yang mengalami mujizat Tuhan. Setiap hari aja dia penasaran, dia nonton terus, saudara. Berjalan 1 tahun dia nonton, akhirnya dia mendapatkan suatu dorongan dari Roh Kudus untuk menerima Yesus. Dia mendapatkan dorongan dari Roh Kudus untuk menerima Yesus, saudara. Apa yang terjadi? Pada satu kali diterima Yesus, dia mendoakan doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan hidupnya mulai berubah, karakternya mulai berubah. Dia ceritakan pada istrinya, dan istrinya bilang begini, ya, apapun yang bikin kamu senang deh, Pak. Karena istrinya melihat semenjak dia percaya Tuhan ini, dia udah gak kerengki lagi, udah gak marah-marah lagi, udah gak kesel-kesel lagi orangnya. Jadi istrinya mendukung aja, yang penting kamu senang lah, as long as you happy, gitu ya. Apa yang terjadi, saudara? 1 tahun lagi dia nonton acara ini, saudara.
Dia terima Yesus, dia tiap hari dia terima Yesus, tiap hari dia doa untuk terima Yesus karena dia kayak kurang yakin waktu di doa pertama, kedua, ketiga, dia, untuk memastikan aja bahwa dia sudah menerima Yesus. Setiap hari dia terima doa untuk terima Yesus. Akhirnya saudara, di tahun berikutnya pada satu hari yang luar biasa saudara, ada seorang hamba Tuhan di televisi di channel yang sama ini. Di akhir dari kesaksian itu dia berdoa dan dia berkata begini, ada seorang bapak yang sudah bertahun-tahun lumpuh, tapi saat ini engkau sedang dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dia langsung terima itu, dia bilang, oh itu pasti mungkin saya. Dia angkat tangan, dia bilang, saya terima ini, saya terima kesembuhan dalam nama Yesus. Tapi dia tidak terjadi apa-apa. Dia merasa dia nggak merasakan apa-apa. Akhirnya dia pikir, oh mungkin bukan buat saya, mungkin buat orang lain. Lalu dia mulai tumpang tangan balik ke televisi, dia bilang, saya berdoa siapapun yang sedang lumpuh di luar sana, supaya dia disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terjadi saudara, malam itu tidak terjadi apa-apa, dia tidur. Esokan harinya dia bangun, seperti biasa kalau dia bangun ritualnya adalah dia mau berguling saudara ke samping, dan dia tarik kakinya dia, dan dia turun ke lantai saudara untuk dia pindah ke kursi roda. Dia turun dia banting kakinya karena biasanya kan dia tidak rasa apa-apa. Dia banting kakinya ke lantai, puff, dia rasa sakit. Loh, kok ada rasa? Lalu dia banting kaki yang satu lagi ke lantai, ih, kok ada rasa? Dia bangunin istrinya, mama bangun. Coba tolong coba kamu periksa apa benar nih kaki saya sudah bisa merasakan sesuatu. Lalu mulai istrinya bilang, tutup mata kamu, dia ambil jarum mulai ditusuk, dia teriak, langsung dibawa ke dokter sudah. Dan akhirnya dokter-dokter itu mengumpulkan semua ahli-ahli saraf yang ada di kota itu. Mereka berembuk bersama memeriksa dia. Dan mereka kaget. Mereka bilang, waduh ini keajaiban medis. Karena orang ini sembuh dari sarafnya. Tapi bapak ini bilang, dengan segala hormat, kamu yang bikin saya lumpuh katanya. Bukan medis yang menyembuhkan saya, tetapi Yesus yang menyembuhkan saya. Apa maksudnya saudara saya bagikan ini? Maksudnya apa? Kalau kita memberi ruang bagi Roh Kudus, seperti ibu yang ada di televisi itu berbicara, menyampaikan word of knowledge, perkataan pengetahuan kepada orang yang mungkin dia nggak lihat, yang dia nggak tahu, tetapi dia tetap taat sekalipun demikian. Apa yang terjadi? Ada orang yang mengalami mujizat Tuhan, ada orang yang mengalami keselamatan, ada orang yang mengalami pemulihan. Maka itu saudara, mari saudara jadi pribadi yang excellent. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus, dan mulailah kenali pribadi Roh Kudus secara mendalam sebagai pribadi, bukan saja sekedar kuasa. Dan kemudian mulai berbicara pada dia. Dan ketika dia berbicara balik kepada anak, taatilah dia, dengarkanlah dia, jangan dicuekin saudara. Dan yang keempat saudara, beri ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam diri Anda, menjadi seorang berkat bagi orang lain, untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan atas kasih kemurahan-Mu, sehingga firman ini dapat tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati Tuhan Yesus firman ini, dimanapun Tuhan umat-Mu mendengarkan, menyaksikan saat ini, baik itu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menjamah mereka, sehingga Bapa mulai hari ini, Tuhan setiap kami bisa membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus-Mu. Kami bisa mengenal Roh Kudus-Mu secara pribadi, sebagai seorang sahabat, bukan hanya sekedar energi atau kuasa dalam hidup kami, tapi mulai menghormati Roh Kudus yang ada dalam diri kami, yang telah Engkau meteraikan dalam kehidupan kami hingga pada nanti saat penghakiman Engkau datang untuk yang kedua kali. Untuk itu Tuhan Yesus, ubahkanlah kami, sehingga dengan demikian Tuhan, kami bisa menjadi pribadi yang excellent. Bantu kami untuk bicara dengan Roh Kudus, bantu kami untuk mendengarkan Roh Kudus dan mentaati Dia ketika kami mendengarkan, sehingga Tuhan, kami pun dari hari ke hari, dari glory ke glory, kami dipulihkan, diubahkan, dibaharui dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Hamba sudah sampaikan firman-Mu, hamba sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam pribadi setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan saat ini. Di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan, mereka diubahkan, dibaharui dalam Engkau. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Yesus, bahkan yang saat ini sedang bergumul untuk keluarganya, untuk permasalahan ekonomi mereka, bahkan utang-utang yang mereka perlu bayar, Tuhan Engkau jamah, Tuhan, supaya Engkau buka jalan keluar, sehingga Tuhan ada hikmat yang baru, visi yang baru Engkau berikan, sehingga Tuhan ada jalan keluar, ada berkat-berkat yang melimpah yang masuk, sehingga Tuhan hutang-hutang mereka pun bisa lunas terbayar, dan segala kesulitan pun Tuhan Engkau berjalan keluar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Kristi Tenges. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati, dan saya yakin kita semua sangat dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia. Tapi sebelum kita melakukannya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Shalom, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Tiba saatnya saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Diaspora TV memiliki renungan pagi yaitu Word from Heaven, di mana saudara-saudari bisa mendapatkan renungan pagi untuk membentengi dan membekali Anda setiap hari dengan firman Tuhan. Pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman Tuhan. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara. Kami mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak dan Ibu sudah berikan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berbagi berkat, dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Dan jangan lupa tambahkan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Jika Anda ingin didoakan, dilayani konseling, atau ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca Anda, atau Anda dapat mengisi formulir dengan scan barcode yang ada di layar kaca Anda. Tim doa konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Kami terus mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap hari Sabtu pukul 1 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Narasumber pada minggu ini ialah Yosi Project Pop. Semoga lewat program talk show ini banyak menjangkau jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Yesus. Gereja kita GKRI Diaspora City Center selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pukul 10 pagi, ibadah youth pukul 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus pukul 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan share link dari Diaspora TV dan bisa dikirimkan kepada saudara, rekan, kerabat, agar sama-sama diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk beberapa pengumuman untuk kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia. Untuk itu, jemaat bisa menyampaikannya dengan dua cara. Yang pertama dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca saudara. Yang kedua, dengan men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan menyampaikan nominalnya. Atas persembahannya, kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita menyampaikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas berkat-berkat, anugerah yang Tuhan berikan, rejeki yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami.
Saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari rumah yang telah dimenangkan. Dari rumah yang telah dimenangkan. Sekali lagi yuk kita mau nyanyikan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, haleluya, bernyanyilah, haleluya, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Amin. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Jemaat Tuhan, kita sungguh bersyukur karena sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saat ini kita tiba pada akhir ibadah. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa penutup dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena sore hari ini kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Engkau di dalam hidup kami, dan kami diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan, menguatkan iman percaya kami kepadamu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga hidup kami menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Bapa Surgawi, saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengikuti tayangan ini dan beribadah bersama. Mari Bapa berkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha dan bisnis, di dalam studi anak-anak, dan bagi mereka yang sakit, yang mengalami berbagai-bagai masalah dalam kehidupan ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, melawat mereka, menjamah, menguatkan, dan memberikan jalan keluar. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami, memulihkan negeri kami dari bencana COVID. Kami berdoa Tuhan, biarlah pelaksanaan vaksinasi dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam waktu yang lebih cepat lagi. Tuhan memberikan kelancaran. Tuhan memberkati semua upaya pemerintah di dalam mengobati semua pasien COVID yang
saat ini sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun di hotel maupun di rumah masing-masing. Berkati pemerintahan, Presiden Jokowi, dan juga Wakil Presiden serta seluruh kabinet menteri, berikan hikmat dan kuasa Tuhan di dalam memimpin bangsa kami menuju arah yang semakin baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan kita berjumpa kembali di dalam ibadah bersama Persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, ibadah PJL kita pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk ibadah bersama dengan kami. Sampai bertemu minggu depan pada waktu dan jam yang sama. Tuhan memberkati saudara semua. Jangan lupa menjaga prokes kesehatan. God bless you dan selamat hari Minggu. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan.